Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala khatami anbiya'illah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba hudah ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Hadirin jamaah kajian Ba'da Maghrib Masjid Al-Madani Harvest City yang Allah muliakan. Judul kajian kita pada malam hari ini adalah Al-Quran atau makna Al-Quran sebagai kalamullah. Jadi sebagaimana yang kita maklumi bersama, Al-Quran secara bahasa artinya bacaan, sedangkan secara istilah sering kita dengar ya, arti Al-Quran itu adalah kalamullah al-munazzal ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi lafzihil arabi al-muta'abbadu bittilawatihi al-manqulu bittawaturi al-maktubu fil masahif. Bahwasanya Al-Quran itu adalah kalamullah, bukan kalamun nas. Kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan nabi dan rasul terakhir. Bilafzihil arabi, dengan bahasa Arab. Jadi bukan bahasa Ibrani sebagaimana kitab Taurat juga Injil, juga kitab-kitab Allah sebelum-sebelumnya itu pada umumnya berbahasa Ibrani. Juga bukan bahasa selain itu yang kita kenal dalam bahasa pergaulan, misalnya yang disebut dengan istilah lingua franca. Misalnya bahasa pergaulan internasional saat ini bahasa Inggris. Kemudian juga bahasa Indonesia itu sudah masuk ke bahasa pergaulan internasional. Arti bahasa pergaulan di sini adalah bahasa komunikasi yang digunakan oleh penduduk dunia. Jadi bahasa Arab ini bahasa wahyu. Kalau lingua franca itu bahasa komunikasi antar penduduk bumi. Nanti ada perbedaannya. Al-muta'abbadu bitilawatih, yang membacanya itu dikategorikan ibadah. Jadi ketika membaca Al-Quran itu masuk kategori melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, disebutnya ketaatan. Al-manqulu bittawatur, yang ditransmisikannya itu secara mutawatir. Arti mutawatir di sini tiap tabaqahnya, tiap tingkatan yang meriwayatkannya itu banyak orang, dan disepakati mustahil orang yang banyak itu bersepakat untuk sesuatu yang sifatnya bohong atau salah. Kemudian al-maktub fil masahif, di dalam al-masahif.
mushaf. Mushaf itu artinya bainad daffatain. Jadi di antara dua jilid. Jadi kitab. Maktub di dalam kitab. Nah, ini makna Al-Qur'an secara istilah. Nah, isi Al-Qur'an itu kalau dilihat dari asal usulnya, itulah kalamullah. Nah, di sini yang menjadi bahasan kita pada malam ini. Kalamullah ini kalau kita lihat dari segi bahasa terdiri dari dua ya. Satu kalam, yang kedua Allah. Kalam artinya berbicara. Nah, kalam ini merupakan sifat. Jadi Allah itu punya sifat kalam, berbicara. Kan ada sifat-sifat Allah itu ya, sami ya, maha mendengar, atau samun mendengar ya, basar melihat. Nah, ini kalam. Jadi salah satu dari sifat Allah itu adalah berbicara. Kalau disatukan kalamullah berarti bicaranya Allah atau perkataan Allah. Nah, disebutkan di dalam penjelasan para ulama, Al-Qur'anu kalamullahi ta'ala ghair makhluk. Al-Qur'an adalah perkataan atau firman Allah Ta'ala yang maha tinggi. Ghair makhluk itu bukan makhluk, tetapi dia sifat. Wal maqsudu bidzalik, yang dimaksud dengan hal itu adalah annallaha ta'ala takallama bil Qur'an. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu berbicara dengan Al-Qur'an. Takallama bil Qur'an. Wa sami'ahu minhu Jibril alaihi salam. Dan berbicaranya Allah dengan Al-Qur'an ini didengar oleh malaikat Jibril langsung dari Allah. Wa nazala bihi ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan malaikat Jibril ini nazala bihi, turun dengan membawa apa yang ia dengar dari bicaranya Allah itu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak ada pihak lain ya. Yang ada adalah malaikat Jibril. Malaikat Jibril mendengar langsung dari Allah, kemudian nazala bihi, turun dia dengan membawa itu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan kepada nabi yang lain, wa balaghahu iyyahu, dan menyampaikannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu urutan dari dimulai kalamullah, didengar malaikat Jibril turun membawanya, kemudian menyampaikannya. Nah, ini sifatnya gaib, tapi diberitahukan kepada kita seperti itu. Wa sifatullahi ta'ala kulluha ghairu makhluqah, dan sifat-sifat Allah Ta'ala seluruhnya ghair makhluqah, bukan makhluk. Wujud, qidam, baqa, mukhalafatuhu lil hawadisi, wahdaniyah, sama, basar, kalam, itu seluruhnya ghair makhluqah, bukan makhluk, tapi sifat. Fahiya azaliyah la awwala laha. Oleh karena sifat, maka dia itu azaliyah, azali, tidak ada permulaannya. Wa kalamullahi min hadhihi sifat
wa minhu al-Qur'an. Dan kalamnya Allah ini, firmannya Allah ini, dari sifat-sifat ini diantaranya adalah Al-Quran. Nah, jemaah sekalian yang Allah muliakan. Falidzalik qala ulama, oleh karena itulah para ulama berkata, innal Qur'an ghairu makhluk, ya, li'annahu kalamullahi allazi huwa sifatun min sifatih, bahwa sungguhnya Al-Quran itu bukanlah makhluk karena Al-Quran itu merupakan kalam Allah, bicaranya Allah, firmannya Allah, yang merupakan satu di antara sifat-sifatnya. Nah, sekarang bagaimana dengan setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan Al-Quran itu kepada manusia? Kalau Nabi kan menerimanya melalui ini, sodar, dada beliau. Tidak ada Nabi menerima dari Jibril, Nabi siap-siap dengan kertas, siap-siap dengan pensil. Malaikat membacakan kalamullah itu, wahyu itu, Nabi menulisnya di atas, tidak ada. Nabi itu menyediakan sodarnya, dadanya, hatinya. Di sini ada pembahasan af'alul ibad, perbuatan-perbuatan hamba-hamba Allah dalam kaitannya menampung, ya, menampung kalamullah tersebut. Amma af'al ibad, kata para ulama, ya, fa makhluqah, itu masuk kategori makhluk. Apa hal tersebut? Dasarnya surat As-Saffat ayat 96, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, dan Allah itu telah menciptakan kalian dan apa-apa yang kalian kerjakan. Jadi perbuatan manusia itu masuk kategori makhluk. Nah, oleh karena itu, ya, perbuatan manusia dalam kaitannya dengan menerima firman Allah ini dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dalam hal ini para sahabat, misalnya menuliskannya di pelepah kurma, di di kulit binatang, ya, dan media-media lainnya, tulia, atau para sahabat itu, ya, atau kalamullah itu dibaca oleh para sahabat itu, sumi'a, atau didengar oleh para sahabat itu, maka, ya, aktivitas menuliskan kalamullah itu, aktivitas membacakan kalamullah itu, aktivitas menyimak, ya, kalamullah itu termasuk makhluk. Ya. Jadi ada perbedaan di situ. Jadi betapapun Al-Quran ini dituliskan, seperti yang kita sekarang, ya, bisa baca kitab suci Al-Quran, itu sudah dituliskan, kemudian kita membacanya. Kemudian yang mendengar, menyimak, ya, para hadirin menyimak, itu adalah perbuatan makhluk, perbuatan hamba. Nah, oleh karena itu ketika kitab suci Al-Quran dibakar, sebagaimana kejadian kemarin di Swedia dan negara lain, ya, itu adalah Al-Quran dalam bentuk tertulis. Tapi hakikatnya Al-Quran itu ada di dalam dada kaum muslim. Apakah boleh umat Islam marah? Boleh, karena itu girah agama. Ya, membela agama itu hukumnya wajib. Di dalam bab hijrah itu kan, itu judulnya membela agama. Nah, jadi Al-Quran dibakar, ya, itu jangan mengecilkan hati kaum muslimin.
Marah boleh sebagai wujud ghirah. Tapi yang wajib kita yakini adalah silakan bakar. Dengan kekafiran kalian silakan bakar, tapi Al-Qur'an itu hakikatnya yang ada adalah di dalam dada kaum muslim. Yang menjadi keyakinan kaum muslim. Karena tidak ada artinya kalau Al-Qur'an itu ya, jika hanya misalkan dicetak, dijual belikan, tapi tidak meresap ke dalam hati karena kurangnya pengkajian atau pengajian atau penelaahan, mutolaah atau tadabbur. Nah, jamaah sekalian yang Allah muliakan. Nah, selanjutnya sekarang kita bergeser sedikit kepada makna wahyu. Jadi kalamullah ini sampainya kepada Nabi SAW itu dengan cara diwahyukan. Malaikat Jibril alaihissalam. Kata Rasulullah SAW, kadang-kadang wahyu itu datang kepada beliau dalam bentuk seorang laki-laki yang hakikatnya dia itu adalah malaikat. Lalu berkata-kata kepada Rasul tanpa diketahui oleh siapapun dengan waktu yang singkat. Lalu Rasulullah mengerti apa isi yang dikatakan oleh malaikat tersebut. Kadang-kadang kata Rasulullah datang berupa sholatul jaras, bunyi lonceng ya, yang memekakkan telinga. Di rangkaian bunyi lonceng yang sangat memekakkan telinga, yang hanya beliau SAW saja yang mendengarnya. Manusia lain tidak ada. Karena ciri dari wahyu itu satu, as-sur'ah, cepat. Yang kedua, al-khafa, tersembunyi dia. Hanya bisa didengar oleh Rasulullah Muhammad SAW. Yang paling berat, kata beliau, adalah yang berupa rangkaian bunyi lonceng tersebut. Jadi di waktu musim dingin, kata Siti Aisyah radhiyallahu anha, istri beliau, itu dahi baginda Rasulullah bercucuran keringat ketika sedang menerima wahyu tersebut. Begitu selesai bunyi lonceng itu, Rasulullah seketika paham apa isi dari wahyu tersebut. Nah, ini tentunya supaya kita itu tumbuh perasaan takzim, takrim, menghormati, memuliakan Al-Quran. Yang sekarang ini banyak orang yang memang tidak paham Al-Quran, benci kepada Al-Quran sampai membakarnya. Nah, kembali kepada makna wahyu. Wa qala Raghib, yang dimaksud Ar-Raghib di sini adalah seorang ulama abad ke-11, Ar-Raghib Al-Asfahani. Beliau menerangkan bahwa aslul wahyi, asal usul wahyu itu adalah al-isyarah as-sari'ah, isyarat yang amat cepat. Kalau isyarat itu kan bukan struktur kata, bukan struktur bahasa. Ya kan, namanya isyarat. Jadi tiba-tiba ada isyarat ke dalam dada beliau. Kalau secara lahiriah kita mengartikan isyarat itu kan misalnya dengan telunjuk sana.
Nah, itu isyarat. Tapi kalau isyarat ke dalam hati dan itu sangat cepat, berarti bukan isyarat dalam artian seperti telunjuk tangan manusia, tapi ada suatu isyarat petunjuk. Nah, kira-kira seperti petunjuk, isyarat super kilat. Selesai isyarat itu, Rasulullah langsung paham apa isinya. Dan itu kemudian Rasulullah membacakannya di hadapan sahabat, terutama di hadapan sekretaris beliau. Sekretaris beliau kemudian menghafalkannya dalam dada atau menuliskannya. Seperti itu. Nah, jamaah sekalian yang Allah muliakan. Kita lanjutkan kata Ar-Raghib Al-Asfahani, walitadammuni sur'ah qila amrun wahyun. Dan karena kandungan kecepatannya dikatakanlah oleh orang Arab amrun wahyun. Itu adalah sebuah perkara yang amat cepat. Jadi sudah merupakan bahasa sehari-hari mereka. Wa dzalika yakunu bil kalami ala sabili ramzi wa ta'rid. Kadang-kadang ya, kata Ar-Raghib, isyarat yang cepat itu berupa al-kalam ala sabili ramzi wa ta'rid. Kata-kata tapi dalam bentuk simbol. Kata-kata tadi dalam bentuk simbol. Kemudian waqad yakun bi sautin mujarradin anit tarkib. Kadang-kadang ya, itu berupa suara saja yang mujarrad, kosong, anit tarkib dari struktur kata, struktur bahasa. Hanya suara aja. Seperti tadi suara lonceng. Wa bi isyaratin bi ba'dil jawarih wal bil kitabah. Kadang-kadang dengan isyarat sebagian anggota tubuh dan tulisan, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, ya, fa kharaja ala qaumihi minal mihrabi fa auha ilaihim an sabbihu bukratan wa ashiyya. Maka keluarlah Zakaria kepada kaumnya dari mihrabnya, kemudian auha, dia memberikan isyarat ilaihim kepada kaumnya itu ansabihu, untuk bertasbih bukratan wa asya, di waktu pagi dan petang. Dia Zakaria tidak berbicara, kalau tidak keliru, selama 3 hari sebagai tanda ya, akan memperoleh keturunan. Karena Nabi Zakaria ini sudah sepuh, belum punya keturunan. Kemudian diberikan kabar gembira oleh Allah akan punya keturunan namanya Yahya. Nah, tanda bahwa beliau akan istrinya akan mengandung itu, beliau tidak berkata-kata selama 3 hari, hanya memberikan isyarat saja. Nah, seperti itu. Nah, itulah wahyu. Di kalamullah itu disampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui malaikat Jibril dengan cara diwahyukan. Dan wahyu ini sifatnya satu cepat, yang kedua khafa, tersembunyi. Hanya Nabi sallallahu alaihi wasallam saja yang mengetahui atau mendengar wahyu tersebut, yang lain tidak ada. Nah, jemaah sekalian yang Allah muliakan, ada beberapa bentuk Allah Subhanahu wa taala menyampaikan atau mewahyukan kalamnya, sebagaimana Allah mewahyukan kepada ibunda Nabi Musa alaihissalam untuk menyusui bayi tersebut yang berada di tangan istri dari Raja Fir'aun, Siti Asiyah.
Kemudian juga Allah mewahyukan dalam artian mengilhamkan kepada ibunda Nabi Musa alaihissalam itu untuk menyelamatkan bayi Musa itu dengan cara mengalirkannya mengikuti aliran sungai dengan terlebih dahulu memasukkan bayi Musa itu ke suatu kata wadah atau peti dialirkan. Nah, bagaimana dengan kita manusia biasa? Kalau kepada manusia biasa, sebagaimana ibunda Nabi Musa alaihissalam, itu namanya ilham. Ilham. Jadi dapat kita rasakan kalau pada saat-saat tertentu ke dalam kalbu manusia ya, seperti kita ini ada inspirasi, ada ilham, ada gagasan, ada ide yang baik. Nah, kita meyakini itu sesungguhnya ya, berasal dari Allah Subhanahu wa taala, tapi bukan kategori ya, wahyu yang di dalamnya ada hukum-hukum, ada syariat. Tapi itu sebuah ilham kebaikan. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Yang kedua, kata Rasulullah SAW, yang tersisa dari tradisi kenabian itu adalah al-mubasysyirat, hal-hal yang menggembirakan. Ditanya oleh para sahabat, apa itu al-mubasysyirat ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, ar-ru'ya ya, as-sadiqah, mimpi yang benar. Jadi mimpi seorang nabi itu sesungguhnya wahyu. Dan bagaimana untuk manusia biasa? Ya, tentu lagi-lagi itu adalah ilham dari Allah. Ini kita bahas ini supaya tambah kokoh keyakinan kita sebagai umat Islam itu kepada Al-Quran. Bahwa Al-Quran itu bukan bacaan biasa. Bahwa Al-Quran itu memiliki dimensi keruhanian. Karena dia bukan berasal dari makhluk, tapi berasal dari Al-Khaliq. Yaitu sifatnya berkalam, berbicara, berfirman. Orang yang Allah Subhanahu wa taala berbicara atau berfirman kepadanya disebut nabi dan rasul. Tapi manusia biasa mendapat sesuatu dari Allah itu namanya ilham saja. Ini karena di zaman ini jangan dikira ya, tidak ada orang yang mengaku-ngaku nabi. Banyak yang mengaku-ngaku nabi dan meyakini bahwa dia menerima wahyu dari Allah. Dan meyakini bahwa kenabian itu belum terputus atau kerasulan itu masih berjalan. Banyak yang sesat seperti itu. Sehingga tidak heran kan kalau di zaman dahulu orang-orang tua kita itu digegerkan dengan pengakuan Mirza Ghulam Ahmad misalnya yang mengaku sebagai seorang nabi dan mengaku menerima wahyu. Ya, ada kitabnya. Kitab kalau tidak salah namanya apa itu ya? Kitabnya Ahmadiyah. Nah, kemudian juga aliran-aliran kepercayaan. Seperti kemarin itu yang terakhir itu Ahmad Musaddiq itu. Dia mengaku nabi kan? Kita membahas ini supaya jelas bahwasanya tidak begitu saja ya manusia itu bisa mengaku mendapatkan atau menerima wahyu dari Allah. Karena kenabian atau nubuah itu sudah tertutup. Kita ini
dikategorikan sebagai, kalau kita beriman ya, kalau kita beriman kepada Rasulullah Muhammad SAW, kita disebut ikhwan. Jadi ikhwan ini adalah manusia hidup setelah ditutupnya masa kenabian, dia beriman kepada Nabi Muhammad SAW beserta ajaran yang dibawanya. Disebut ikhwan. Ikhwan berbeda dari sahabat. Kalau sahabat, manusia-manusia hidup di zaman Rasulullah SAW dan beriman kepada beliau SAW. Itu namanya sahabat. Nah, Rasul itu sampai takjub kepada ikhwan itu. Mengapa? Karena ikhwan itu hidup ya jauh setelah Rasulullah wafat. Hidup setelah masa nubuwah ditutup. Ya, tapi mau beriman, padahal ketemu tidak pernah. Ya, betul ya, ketemu tidak pernah. Ya, tetapi membaca Al-Quran, membaca ya, apa yang Rasulullah SAW pernah ucapkan, membaca perilaku Rasulullah, membaca Rasulullah berdoa, membaca bagaimana Rasulullah berzikir, membaca bagaimana Rasulullah sholat, bagaimana Rasulullah saum, dan seterusnya, beriman. Nah, maka Rasulullah itu sangat takjub. Nah, bagaimana ciri-ciri dari ikhwan ini nanti di hari kiamat? Itu kata Rasulullah SAW, ada cirinya, yaitu bekas dari air wudu yang membuat wajah dari ikhwan itu bercahaya. Itulah cirinya. Nah, maka perkara wudu ini memang harus benar dilaksanakan. Karena itu menjadi ciri yang akan dikenali oleh Rasulullah SAW, oh itu adalah umatku nanti pada hari kiamat kelak. Nah, jemaah sekalian Allah muliakan. Jadi secara ringannya bahasan kita tentang makna Al-Quran sebagai kalamullah itu seperti itu. Rinciannya masih banyak. Dan ini memang materi yang berat. Tetapi wajib kita untuk membahasnya sedikit demi sedikit, karena pengajian itu metode melacak. Ya, metode melacak apa yang Rasulullah SAW kerjakan, apa yang Rasulullah SAW ucapkan, apa yang Rasulullah SAW contohkan. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Metode tatabbu, melacak sedikit demi sedikit lewat pengajian. Memang lelah dan tidak ada ujungnya pengajian itu, tetapi mungkin disitulah makna dari jihad itu. Ada 3 amal yang membuat manusia atau umat Muhammad itu bahagia. 1, beriman. 2, berhijrah. 3, berjihad. Salah satu jihad itulah nusratuddin, membela agama Allah. Salah satunya melalui pengajian. Begitu. Apa yang disebut bahagia? Bahagia yang sesungguhnya, bukan rasa bahagia biasa-biasa saja. Kalau rasa bahagia biasa-biasa saja kan mungkin kita bisa bahagia misalkan dengan makanan. Tadinya ada makanan yang sangat kita inginkan, tiba-tiba ada yang nganter misalnya, bahagia. Pengen ketemu anak misalnya. Kalau yang sudah sepuh, sudah lama itu anak itu bertahun-tahun tidak, tiba-tiba dia pulang, bahagia. Nah, tapi ini yang dimaksud adalah bahagia karena iman, bahagia karena mampu meninggalkan hal-hal yang buruk ya, dan melaksanakan hal-hal yang baik sesuai dengan agama. Kemudian mampu untuk berjuang di jalan Allah dengan mengorbankan harta dan jiwanya semata-mata karena Allah.
itu bahagia yang sesungguhnya. Jadi ya, maksudnya level yang hakikahnya, gitu. Level bahagia yang sebenar-benarnya itu di situ. Nah, jadi kita bisa melihat ada dua level manusia. Ya. Ada level manusia yang mencari kebahagiaan, kegembiraan itu yang tadi itu, sifatnya yang biasa-biasa saja. Ketemu anak, bahagia. Ketemu makanan enak, bahagia. Bisa beli pakaian bagus, bahagia. Dapat pekerjaan, dapat gaji, bahagia. Gitu. Tapi ada level kebahagiaan yang kedua. Dia mendapatkan halawatul iman, kelezatan iman. Disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, salah satu cirinya itu adalah kalau perbuatan baiknya itu membuat jiwanya bahagia, dan kalau perbuatan buruknya itu membuat jiwanya merasa berdosa. Kata Nabi, itulah ciri seorang mukmin. Tapi kalau orang misalnya melakukan dosa, tapi dia tidak merasa dirinya itu menjadi orang yang buruk, tidak merasa menyesal, berarti imannya kok kosong. Kan? Tuh. Nah, tapi kalau orang merasakan gembira luar biasa ketika dia melaksanakan kebaikan, kebajikan, ya, maka itulah dia merasakan keimanannya, kebahagiaan situ. Kemudian orang yang kedua misalnya, dia berusaha berjuang untuk meninggalkan kebiasaan buruknya selama ini. Katakanlah, seorang yang gemar berjudi, seorang yang gemar berzina, seorang yang memperkaya dirinya melalui korupsi dan sebagainya. Dia berjuang melawan sifat-sifat buruknya itu sampai dia betul-betul bisa melepaskan dirinya. Maka dia pasti akan mendapatkan kebahagiaan. Nah, demikian juga orang yang mampu berjihad fi sabilillah. Tadinya dia biasa-biasa saja, tapi kemudian dia termotivasi. Bukan dalam artian membunuhi orang-orang, bukan ya. Tapi dalam artian dia berjuang di jalan Allah, mengorbankan hartanya, kelebihan hartanya dia infakkan, ya. Dia hibahkan tanah, dia wakafkan, gitu. Dan sebagainya. Di situ dia akan mendapatkan hakikat kebahagiaan tersebut. Nah, jemaah sekalian, demikianlah ya kira-kira pembahasan kita tentang makna Al-Quran sebagai kalamullah. Insyaallah nanti rincian-rinciannya yang sangat banyak gitu ya, itu akan kita bahas lanjutannya. Barangkali ada pertanyaan, saya persilahkan. Enggak, para jemaah, silakan. Barangkali ada pertanyaan. Mungkin dari pertanyaan itu menambah ilmu kita. Saya kalau bisa jawab, saya jawab langsung. Kalau tidak bisa saya jawab, saya tunda, saya pelajari dulu. Dan jawabannya itu pada pertemuan berikutnya. Itu kebiasaan saya di tempat-tempat lain. Karena masalah agama itu memang masalah yang berdasarkan dalil ya, dan pemahaman yang benar. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, saya cukupkan. Mohon maaf kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Warahmatullahi wabarakatuh.